Damai sejahtera dan sukacita senantiasa dinyatakan Tuhan di tengah kehidupan kita. Terkadang kita tidak menyadari bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Namun jika kita masih ada hingga saat ini, maka itu semua tak akan bisa terjadi jika Tuhan tidak campur tangan dalam hidup kita. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya yang Maha Agung. Umat, silakan berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala kuasa apapun dalam dunia ini. Kini dalam pengharapan dan iman, kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya persekutuan yang kami bangun bersama dengan Tuhan saat ini membawa sukacita baru bagi hidup kami. Sertailah ibadah ini dari awal hingga akhir, dalam pertolongan kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat bersilakan duduk. Kita bermazmur. Mazmur dari 144 ayat yang pertama dan yang kedua. Yang di rumah bisa membaca secara berbalasan. Mazmur 144 ayat yang pertama dan yang kedua yang menyatakan nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Demikian bermazmur. Kita mengangkat nyanyi lagi dari Kidung Jemaat 159. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Dalam keyakinan kami bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani yang membangun iman kita, maka kami kembali untuk membaca dan merenungkannya. Urapilah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan dan dapat melihat semua rancangan dan kehendak Tuhan yang baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk pembacaan Alkitab pada hari ini yang diambil dari kitab Filipi 2 ayat kedua, pasal kedua ayat ke-25 sampai dengan ke-30 yang menyatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab, oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena kasih dan rahmat-Nya kita dipertemukan dalam ibadah sore hari ini. Dan saya yakin damai sejahtera Allah juga akan selalu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Renungan sore hari ini yang berjudul Teladan Pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa dengan orang yang bernama Epafroditus. Di dalam Alkitab tidak banyak informasi yang kita dapatkan, kecuali di surat Filipi ini. Kita mendapatkan informasi bahwa dia adalah seorang yang berasal dari Makedonia. Kemudian dia sudah lama tinggal di kota Filipi dan dia adalah seorang pengikut Kristus dan dia menjadi jemaat di Filipi di mana Rasul Paulus ini memulai jemaatnya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Epafroditus ini adalah
seorang anggota jemaat di Filipi ini. Ya. Pada ketika Rasul Paulus mengalami masalah dan dia harus dipenjara di Roma, dia diutus oleh jemaat Filipi ini untuk menjadi kurir. Ya. Apa maksudnya menjadi kurir? Dia diminta untuk mengantar suatu bantuan atau berupa paket bantuan yang disiapkan oleh jemaat di Filipi, di mana jemaat Filipi ini sangat peduli dengan kondisi Rasul Paulus yang ada di Roma yang saat itu ada di dalam penjara. Kemudian dia mengutus orang yang bernama Epaphroditus ini untuk mengantarkan paketan tadi yang isinya kita mungkin nggak tahu apa isinya, tapi yang jelas adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh Rasul Paulus ini. Mungkin bisa barang atau mungkin bisa berupa uang yang mungkin kedua-duanya dikirimkan oleh jemaat Filipi ini untuk Paulus. Dan ini adalah untuk keperluan atau adalah membantu dalam rangka membantu meringankan beban dari Rasul Paulus ketika dia dalam penjara. Nah, ketika Epaphroditus ini diutus, dia dengan sangat senangnya, sukacitanya untuk menerima tanggung jawab sebagai kurir ini tadi. Kalau dalam bacaan tadi dikatakan bahwa dia mengantar barang dari kota Filipi ke kota Roma. Kalau kita lihat di peta, itu jaraknya sangat jauh. Kita juga nggak tahu dia tuh naik apa ke sana, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena pada saat itu mungkin tidak ada pesawat, kereta api juga tidak ada. Kemungkinan dia perjalanan darat, ya, yang mungkin menggunakan kereta kuda kemungkinan ya, karena kereta api pada saat itu mungkin belum diciptakan. Dan di sini Epaphroditus mengantar barang ini dengan sangat sukacitanya, bahkan dia antusias untuk ke sana. Dia mungkin mungkin tidak membayangkan bahwa perjalanannya sangat jauh, tapi dia yang suka hati, dia mengantar barang itu. Perjalanannya sangat jauh demikian, dan dia dengan rela hati, suka hati, bahkan antusias. Ini yang patut kita responi ya. Kita beri angkat jempol, dia sangat suka dalam tugasnya, meskipun dalam tanda petik masyarakat biasa sebagai kurir itu sesuatu yang pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tapi dia terima kurir sebagai kurir atau pengirim barang ini dengan sukacitanya. Dia melakukan perjalanan jauh dan setibanya di Roma, ia bertemu dengan Rasul Paulus dan menyampaikan apa yang dibawanya tadi kepada Rasul Paulus, berupa barang-barang kebutuhan yang diperlukan Rasul Paulus, dan juga dia menyampaikan salam dan berkat buat Rasul Paulus dari jemaat di Filipi. Nah, ternyata ketika sampai di tempatnya Rasul Paulus juga antusias sekali. Dia sangat sukacita sekali, sangat gembira atas kedatangan kehadiran dari Epaphroditus tadi. Kita tahu bagaimana seseorang yang ada di penjara, saudara-saudara yang kasih. Seorang yang ada di penjara tentu saja enggak enak, sangat tidak enak sekali. Dan dia memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Dan dia tidak bisa kemana-mana. Sebagai manusia biasa, kita juga pengen sebenarnya, Rasul Paulus juga seperti itu. Dia pengen juga bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dia juga pengen tahu kabarnya bagaimana mereka itu. Karena pada saat itu memang enggak ada alat yang canggih untuk bisa mengerti keadaan yang beda, tempatnya sangat jauh seperti itu. Jadi dia memiliki kerinduan yang sangat besar, dan juga dia butuh bantuan saat itu ya. Saudara-saudara yang dikasih, ketika kedatangan Epaphroditus mengobati kerinduan dari Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengalami sukacita juga ketika hadir seorang kiriman atau barang kepada Rasul Paulus
dari jemaatnya yang ada di Filipi. Begitu juga dengan Epaphroditus ketika dia melihat bagaimana Rasul Paulus dengan antusiasnya menerima semua bantuan yang sudah dibawanya. Ya. Kemudian dia juga melihat keadaan bagaimana Rasul Paulus ini di dalam penjara. Akhirnya itu juga kemudian yang menyebabkan kemudian dia memutuskan untuk tinggal di Roma dan melayani Rasul Paulus di dalam penjara. Kita boleh bayangkan bahwa ketika Epaphroditus ini adalah seorang yang bebas sebenarnya ya. Dia bebas kemana-mana, tapi dia dengan sukarela, dengan sangat-sangat antusias mau dan tinggal bersama di penjara bersama Rasul Paulus. Dia melayani seluruh keperluan dari Rasul Paulus. Tapi Bapak Ibu, dalam perkembangan selanjutnya, Epaphroditus ini kemudian jatuh sakit. Ya. Di ayat-ayat tadi tidak dijelaskan apa sakitnya. Bahkan sakitnya ini diinformasikan sangat parah. Karena apa? Hampir mati. Kalau hampir mati berarti sangatlah parah. Nah, ini kemungkinan yang bisa kita perkirakan ya Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan dia habis melakukan perjalanan jauh mungkin. Atau mungkin kondisi penjara yang kurang sehat, yang tidak mendukung kesehatan daripada dari Epaphroditus ini. Jadi dia mengalami kondisi yang berbeda di penjara, yang tentu saja nggak ada yang enak yang namanya di penjara itu, sehingga mengurangi atau mengganggu kesehatan daripada Epaphroditus ini. Dan kemudian penyakitnya ini membawa kekhawatiran bagi Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus kemudian bersyukur karena dia datang kepada Tuhan, dia punya Tuhan yang hidup. Dia minta kepada Tuhan agar diberi kesembuhan saudaranya yang bernama Epaphroditus, dan Tuhan kabulkan sehingga Epaphroditus ini boleh dipulihkan kesehatannya dan dia bisa beraktivitas kembali. Tapi yang namanya sakitnya parah dan dia sudah pulih mungkin. Di sini kemudian Rasul Paulus mempunyai pemikiran bahwa kalau dia nanti terus di penjara, nanti kemungkinan besar dia nanti akan jatuh sakit lagi. Kan dia harus melayani dia. Tapi kemudian dia mengambil keputusan. Dikirimnya lah Epaphroditus untuk kembali kepada di jemaatnya di kota Filipi di mana dia berjemaat. Ia mengirimkan Epaphroditus bukan karena dia nggak suka, tapi karena apa? Karena dia sayang, dia suka, dia senang sama Epaphroditus dan dia bahagia jika Epaphroditus ini di tempatnya nanti yang tidak ada tapi di rumahnya atau di kotanya di Filipi, di sana tentu saja lingkungannya lebih sehat dan biarlah sakitnya boleh segera dipulihkan dan dia bisa sehat kembali. Jadi dia dikirimkan lagi ke kota Filipi, dikembalikan kepada jemaat di Filipi ya. Kemudian bersamaan dengan dikirimnya Epaphroditus ini, pada ayat tadi dikatakan dia juga memberikan surat kepada jemaat yang di Filipi. Bersama suratnya dia menyampaikan penjelasan Rasul Paulus atas situasi yang sebenarnya terjadi, agar ia tidak timbul kesalahpahaman kepada Epaphroditus, maka yang telah memutuskan tinggal dengan melayani dia di Roma. Dan dia khawatir agar tidak ada kecurigaan dari jemaat Filipi, kenapa kok Epaphroditus ini kok lama sekali, kok nggak ada kabarnya. Dan pada saat itu kemungkinan dia juga, jemaat Filipi ini juga dapat kabar bahwa dia dalam keadaan sakit. Jadi ketika Epaphroditus ini sembuh, Paulus segera mengirimkan kembali ke Filipi agar jemaat di Filipi ini menjadi bersukacita kembali dan merasa bahagia lagi karena
Epaphroditus yang tadi sudah melakukan misi yang diberikan jemaat Filipi untuk melayani Rasul Paulus masih dalam keadaan sehat, sudah dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam suratnya Paulus mengatakan, dan bahkan menyebut di situ Epaphroditus sebagai saudaraku, teman sekerjaku, teman seperjuanganku yang diutus, yang kamu utus untuk melayani keperluanku. Di sini tampak jelas bagaimana Rasul Paulus begitu menghargai pelayanan yang diberikan oleh Epaphroditus. Ia dapat melihat bagaimana ketulusan Epaphroditus ini saat melayaninya. Hal inilah yang disampaikannya kepada jemaat di Filipi agar dapat menerima kembali Epaphroditus dengan sukacita. Bahkan dalam ayat ke-30 Rasul Paulus menyatakan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Di sini Rasul Paulus sangat menghargai apa yang diberikan oleh jemaat di Filipi yang berupa bantuan dan juga disempurnakan dengan kehadiran dari Epaphroditus tadi yang telah melayaninya dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Epaphroditus ini dapat menjadi teladan bagi kehidupan iman dan pelayanan kita. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang harus menjadi kualitas bagi pengikut Kristus? Apakah keberanian? Apakah tenaga yang kuat? Atau apakah fisik yang pantas untuk dibanggakan? Ternyata bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat ketiga sampai dengan keempat yang menyatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikanlah bahwa persyaratan utama menjadi seorang prajurit Kristus bukanlah keberanian, bukanlah kekuatan yang besar, tetapi suatu kerelaan untuk menderita bagi Kristus. Dan juga tentu saja untuk tetap fokus supaya dapat tetap setia pada tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini yang kita lihat ada pada diri Epaphroditus. Sekalipun mungkin bagi orang lain Epaphroditus hanyalah seorang yang tidak penting, tapi bagi Allah dan khususnya bagi Rasul Paulusnya, ya, hati dan pelayanannya adalah seperti persembahan yang harum, yang berkenan pada Allah dan membawa manfaat yang besar bagi pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang godaan besar kalau melakukan pelayanan di tengah jemaat adalah ketika kita ingin mencari nama supaya dikenal, supaya tenar dan diakui. Itu manusiawi ya kadang-kadang ya, karena pada dasarnya manusia itu memang pengen dikenal, pengen dianggap penting, pengen dihargai. Tapi ketika kita melihat ayat-ayat tadi, ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu, saudara-saudara. Tidak harus pintar kok dalam pelayanan itu kita. Tapi kita harus mau belajar tentunya. Tidak harus punya tingkat pendidikan tinggi. Tapi kita harus mau belajar. Pokoknya yang penting kita mau belajar supaya pelayanan yang kita lakukan itu berkenan oleh Tuhan dan membawa jemaat lebih dekat
kepada Tuhan. Tapi pada kenyataan orang-orang itu atau manusia, penilaian manusia itulah yang penting. Maka harus ada kriteria. Seorang majelis jemaat harus lulusan SMA. Harus ada kriteria tertentu yang diberikan. Itu kriteria pada gereja sekarang ini, ya. Tapi untuk Tuhan tidak harus pintar, tidak harus pandai, tidak harus tingkat pendidikannya tinggi atau ekonomi status sosialnya yang tinggi, bukan. Tapi memiliki kerelaan yang besar dan mau berkorban seperti Tuhan Yesus. Ya. Kita boleh belajar bagaimana Tuhan berikan teladan kepada kita, bahkan Dia mau mati di atas kayu salib, Dia berkorban untuk menyelamatkan kita. Dan di sini kita bisa lihat dari diri Epaphroditus ketika dia melayani Rasul Paulus, dia bahkan sampai berkorban dirinya, sampai sakit, bahkan dia ketika pelayanan dia kemungkinan mengabaikan kesehatannya hingga jatuh sakit tadi. Ya. Jadi kita diingatkan di sini bahwa ketika kita melayani tidak harus apa yang disebutkan tadi, pendidikan tinggi atau pintar atau yang penilaian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Ya. Di sini yang penting adalah selama kita memiliki hati Kristus Yesus, memiliki hati Yesus. Bagaimana hati Yesus itu? Dia mengasihi Allah. Dia mengasihi Allah, bahkan dia taat sampai mati. Dan juga mengasihi manusia supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Dan dia bisa diselamatkan. Biarlah hari ini kita boleh belajar dari Epaphroditus ini yang mau melayani dengan mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan melayani sesama dengan sepenuh hati, bahkan dia mau berkorban bagi orang lain supaya orang lain ini mengalami kebaikan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah tadi kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat, bisa mencontoh, bisa meneladani bagaimana kita melayani seharusnya. Itulah yang diminta oleh Tuhan dari kita, yang mau melayani dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Mari kita membangun diri dalam semangat keteladanan Epaphroditus, setia dan tekun melayani Tuhan dalam sukacita yang besar. Jangan hanya mengejar perkara besar saat ingin melayani Tuhan, tapi kerjakanlah perkara-perkara yang kecil yang mungkin dianggap remeh orang atau dianggap remeh oleh manusia, tapi punya nilai yang besar di hadapan Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan sore ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 424 bait pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dalam seluruh keberadaan kami untuk menyerahkan kehidupan kami dengan segala beban dan pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami semua dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami melayani sesama kami dapat melayani apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Jadikan kami pelayan-Mu yang setia, yang memiliki kesungguhan hati dan mau berkorban untuk kebaikan sesama kami, sehingga pelayan kami boleh berkenan kepadamu. Bapa di surga, saat ini Tuhan bersama saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan dan juga pergumulan berat dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan kiranya hadir dan menyertai hidup mereka, agar kami supaya dapat kekuatan dari Allah. Biarlah mereka boleh terus melihat karya-karya Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka, yang boleh dinyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa, semoga di tengah pergumulan jemaat-Mu ini, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami berdoa ya Tuhan agar jemaat-Mu yang sakit, yang mungkin dalam terpapar virus COVID-19 ini, dan kemudian harus diisolasi sementara waktu dan kemudian terpisah dari keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai mereka, memberi kekuatan iman dan harapan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan hari demi hari, mereka dalam keyakinan bahwa mereka akan sembuh dan dipulihkan kesehatannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis dan juga para relawan dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan sekiranya juga memberkati mereka, agar mereka dalam menjalankan tugas, Tuhan tetap dan selalu menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sekarang mengalami dampak ekonomi, mengalami penurunan pendapatan dalam kehidupan keluarga, dan mereka mungkin juga dirumahkan atau terpaksa harus mengalami PHK karena perusahaan mengurangi pegawainya. Ya Tuhan, Bapa di surga, biarlah Engkau memberikan kehidupan kekasih kami ini agar supaya mereka tetap dikuatkan dalam pengharapan. Allah Bapa di surga akan senantiasa memelihara kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dalam kekurangan apapun. Allah Bapa di surga mencukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga hari lepas hari berkat Allah Tuhan selalu nyata mereka terima dalam kehidupan. Saat ini ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, agar supaya mereka terus dituntun dalam kekuatan hikmat yang daripada Tuhan, agar supaya mereka juga dapat senantiasa melakukan tugas mereka dengan baik dan memiliki hikmat yang dari Tuhan. Begitu juga dengan perbuatan mereka, lakukan mereka Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat luas. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang telah berlangsung, agar semua dalam tuntunan Tuhan dan dapat berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu.
Bapa di surga, kami juga berdoa dalam kehidupan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kehidupan keluarga. Kami semua yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah sore ini, walaupun melalui virtual di rumah kami masing-masing, Tuhan juga akan memelihara agar kami semua tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan setiap aktivitas kami, Tuhan akan selalu membentengi kami dimanapun kami berada. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Teringat kami juga pada saat ini Tuhan, pelaksanaan peribadahan hari ini Bapa, bersama dengan kami boleh melayani saudara-saudara kami sebagai presbiter, baik kami sebagai pemandu pujian, organis, dan juga petugas kameramen. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat buat kami, memberikan kemampuan lebih dan lebih lagi supaya pelayanan kami boleh berkenan di hadirat-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang di surga, kepadamu saja doa ini kami perlaskan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami
jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sumber segala kasih dan berkat, kami bersyukur karena setiap hari Tuhan senantiasa memenuhi kebutuhan hidup kami. Kini kami hendak bersyukur melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya, agar dapat digunakan bagi pelayanan untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Kita tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Marilah kita membangun diri untuk giat dalam pelayanan, sehingga nama dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui diri kita. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Bapak Ibu Saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuasa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua yang menaruh harapan kepada-Nya dalam iman. Kasih-Nya tidak akan mengecewakan, karena Ia akan selalu beserta dengan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Amin.